Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah analisis makanan dan kosmetik dengan judul Analisis Bahan Pengawet pada Kosmetik. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Kunimas Rohati, Latri Kusumaningsi, Monika Marestel Turnida Muftifarifa. Yang pertama dibahas yaitu mengenai definisi. Definisi dari pengawet. Zat pengawet menurut Permenkes RI nomor 445/Menkes /5/1998 adalah zat yang dapat mencegah kerusakan kosmetika yang disebabkan oleh mikroorganisme. Istilah agen mikroba secara umum digunakan untuk agen kimia yang terdapat dalam kosmetika atau produk rumah tangga, baik yang memiliki aktivitas bakterisidal maupun bakteriostatik selama penggunaannya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis pengawet yang digunakan dalam kosmetika, yaitu asam organik dan asam serta esternya, dan garam serta esternya. Kemudian aldehid dan pengawet yang melepaskan formaldehid sebanding dengan 0,044% formaldehid. Kemudian amina, amida, piridin, dan garam benzalkonium. Contohnya trikolkarbon, heksamidin, klorheksidin, dan benzalkonium klorida. Kemudian fenol dan derivatnya, contohnya fenol, klorofen, dan triklosan. Kemudian alkohol dan derivatnya, contohnya bensil alkohol, fenoketanol, dan korbutanol. Kemudian derivat imidazol, contohnya klimbazol, DM-hydrantoin, dan imidazolidinilurea, dan urea diazolidin. Kemudian pengawet lainnya, contohnya pronidox dan metylisothiazolinon. Kemudian ada contoh jurnalnya, yaitu analisis kadar metilparaben pada krim wajah yang beredar di Kabupaten Pekalongan dengan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Selanjutnya yaitu uji dalam analisis pengawet pada kosmetik. Tentunya ada uji kualitatif serta kuantitatif. Yang pertama yaitu uji kualitatif, yaitu pengujian dengan KLT menggunakan fase gerak, kloroform, dan metanol dengan perbandingan 9:1, sedangkan fase diamnya berupa silika gel 60F254. Kemudian uji kualitatifnya yaitu kromatografi lapis tipis, ditimbang secara sesama 1 gram, dimasukkan ke dalam beker gelas, dilarutkan dalam 10 ml etanol 96%, disaring menggunakan kertas saring, didapatkan hasil berupa filtrat. Kemudian larutan uji ditotalkan secara terpisah dan totalkan juga dalam pembanding metilparaben. Kemudian lempeng KLT tersebut dimasukkan dalam bejana yang sudah dijenuhkan, dibiarkan fase bergerak naik sampai mendekati tanda elusi. Kemudian lempeng KLT diangkat dan dibiarkan hingga kering. Diamati di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Hasil positif apabila berfluoresensi memberikan bercak berwarna gelap. Selanjutnya dilakukan uji kuantitatif. Uji kuantitatif yang pertama yaitu penyiapan fase gerak dan sampel. Fase gerak yang digunakan berupa campuran etanol dan aqua bidas dengan perbandingan 6:4. Masing-masing sampel dilarutkan dengan 1 ml HCl dengan 5N dan 2 ml metanol, diaduk hingga homogen. Dimasukkan dalam labu ukur 10 ml, kemudian ditambahkan metanol hingga tanda batas dan disaring, disonikasi selama 20 menit dan dianalisa dengan HPLC. Pembuatan larutan baku dan larutan seri konsentrasi metilparaben. Yang pertama, ditimbang sesama sebanyak 10 mg baku pembanding metilparaben, dimasukkan dalam gelas ukur 10 ml, dilarutkan dengan metanol sebanyak 10 ml, dikocok hingga larut. Kemudian diambil sesuai seri konsentrasi, yaitu larutan standar dan konsentrasi 10
mikroliter, 20 mikroliter, 50, 100 mikroliter, serta 150 mikroliter dan diencerkan dengan metanol hingga batasnya 10 ml. Kemudian dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring hingga mendapatkan filtrat, dilarutkan penyaringan dengan mikrofilter. Panjang gelombang asam metil paraben diukur serapan metil paraben menggunakan salah satu seri konsentrasi dipilih. Kemudian dianalisa dengan spektrofotometer UV-Vis pada rentang panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer. Kemudian ditentukan panjang gelombang maksimal untuk pembacaan serapan asam salisilat. Kemudian penentuan waktu retensi, yaitu larutan baku metil paraben diinjeksikan pada HPLC dengan volume injeksi 20 mikroliter dengan kecepatan alir fase gerak 1,2 ml per menit yang sebelumnya sudah disalin terlebih dahulu menggunakan mikrofilter dan disinkator selama 20 menit. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar. Kemudian ada beberapa jenis-jenis pengawet yang digunakan dalam kosmetika, yaitu asam organik dan asam serta esternya, dan garam serta esternya. Kemudian aldehid dan pengawet yang melepaskan formaldehid sebanding dengan 0,044% formaldehid. Kemudian amina, amida, piridin, dan garam benzalkonium, contohnya trikolkarbon, heksamidin, klorheksidin, dan benzalkonium klorida. Kemudian fenol dan derivatnya, contohnya fenol, klorofen, dan Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.